Halo Omers semuanya. Nah, hari ini kita mau bahas sesuatu. Hey Home Garage. Kita mau bahas diecast, putaran diecast, and then about the business on Indonesia khususnya ya. Apa yang heboh, apa yang menurut gua kadang-kadang bisa jadi viral, kadang-kadang bisa jadi ngobrolan yang seru, kadang-kadang jadi ada yang ribut gitu ya. Nah, apa sih yang menjadi pendapatnya Omers semua gitu ya, yang perdagangan Indonesia sampai hari ini kayak gimana gitu. Ada Om Jonathan Hartono. Yeah. Nanti kita kocok. Bro, gue perlu Boulevard Kunisik. Om Yer. Om Yer mau satu ya. Halo semuanya. Om, isi kantong merahnya apa? Oh, itu masih rahasia. Itu isi kantongnya sebenarnya taking picture like last week ya. Nah, gue posting itu foto sampai 2-3 kali di Instagram, and then tadi pagi gue baru ngeh, lah kenapa ada kantong merah? Gak dipotong. Alright man, so siap Om YR, nanti masih ada nggak di stoknya di? Bilang aja habis di. Well, alright guys, so kita mau bahas ya. For Silhouette lagi kosong kayaknya Om. Nah, Silhouette juga lagi RWB juga lumayan naik. I think it's gonna be tahun depan lah ya. Kalau ada event biasanya like the owners atau segala macam bisa kita ini. Nah, oh iya, gue juga pengen nanya nih. Kalau misalnya nih, ini kan kemarin ngobrolan gue sama si Bakajin. Kalau misalnya si RWB Subaki itu ya, RWB Subaki dijadiin 164, kira-kira brand apa yang cocok buat si Subaki gitu. Dan memang sekarang kan susahnya adalah prinsipal ini kan udah ada untuk di Indonesia, distributornya udah ada masing-masing gitu. Jadi kita coba nanti ya pikirin apa yang terbaik buat si Subaki. It's gonna be on 164. Nanti RWB-nya I think dia udah bikin berapa kali upgrade deh. Gue bakal ketemu si I think next week ya, sama Bakaji next week. Kita ada things to talk for next project. Oke. Gimana menurut Omers tentang perdakesan di Indonesia di tahun 2020? Khususnya kita ngomongin setelah pandemi inilah. Kok Subaki masih ada? Ada Om Roy. Subakinya menunggu you. Oke. Nah, jadi gue hari ini ada di sini, hari Sabtu ini I'm having ada tambahan lelang, jadi gue harus datang ke toko. Dan gue pikir udah lama juga ya nggak IG live ya. Tadi gue ngeliat siapa tuh, si Kla Hobby sama si Kaido, keren banget lah. Kalau nonton ini kita bangga. Alright. Oh, ada Hot Wheel Godfather Guru. Oh, my teacher. Jadi perdakisan Indonesia sendiri gimana menurut Omers, yang kira-kira apa sih yang menjadi kayak benang merahnya, atau yang menjadi tuh kayak contohnya ini kayaknya duri di dalam daging deh, durinya ini harus dicabut gitu kan untuk bring back all the 100% fun. Kalau menurut Omers tuh seperti apa? Dan gua rasa kacamata setiap kita pasti beda-beda ya. How the way we look, ada dari kacamata buyer, dari kacamata seller, ada dari kacamata reseller, ada dari kacamata kolektor gitu kan. Pagi Om TB, I think it's already siang nih, lu baru bangun ya kayaknya ya. Lupa ngeliat jam ya, ini jam 12 bos. Oke, jadi menurut gua di diecast di Indonesia itu dramanya ada, animonya juga banyak gitu ya. Yang jualan banyak, yang beli juga banyak gitu kan. Nah, menurut Omers sendiri apa sih yang membuat perdakian Indonesia itu bisa lebih baik gitu lah. Factory Custom i86 Falcon gue nggak punya, gue cuma punya yang original, tapi yang refit itu pun dikasih sama Om YR tuh kemarin satu. Tahu gue udah bayar belum tuh ya Om YR ya?
Gue lupa men. Alright, open PO Geser to Legend. To Legend Cardit gua nggak sempet buka PO. Kemarin gua sempat punya beberapa biji, udah sempet gua lelang, tapi ternyata kemarin kan di launch tuh ya. Oh, online-nya kayaknya nggak sampai berapa detik gitu. Nggak sampai 20 second apa 30 second habis. Tapi kemarin ada info dari Omu Shop bahwa bisa di order online, ada jadwal berikut-berikutnya ya. Dan gue rasa it's quite different lah how do you to get it. Sekarang harganya di eBay kalau nggak salah sekitar 125 sampai ada yang jual 200, 300. It's still crazy lah harganya. Nah, menurut gue di Indonesia itu diecast yang paling banyak bisa kita kulik, yang bisa kita pelajarin, dan menurut gua pasar marketnya bagus, trouble-nya juga banyak, dramanya banyak. Menurut gua sih I don't know how you call it. Are we lucky in this country sebagai collector diecast, atau kita ngomongin 164 ya, collector diecast 164 khususnya di Hot Wheels and other mini scale brand lah gitu pokoknya. Menurut Omers gimana gitu? Nah, karena kita drama-drama yang belakangan ini sering tuh kan kayak misalnya digantungan gitu, funnya udah nggak dapet, and then you guys sama diecaster saling bully gitu kan, saling bully dalam arti kayak you guys forget gitu, we are a family, a diecaster family, and then you guys still like orang mau jual mahal, orang jual murah, mulut kita kayaknya nggak bisa dibatasin gitu kan. Ya kan? Kayak misalnya anjing nih orang nih jualan kayak nggak tahu ini, nggak tahu diri gitu jualan. Yeah. Menurut gue sih hak dia aja sih, dia mau jual berapa. Kalau misalnya dia jual kemahalan juga kan nggak ada yang beli, dia bakal turun gitu kan. Tapi mulut kita tuh netizen tuh ya, kita termasuk gua gitu, pasti di otak kita tuh kayak kita mau komen gitu, we wanna do something about it. Nah itu kan social media power kayak gitu. Makanya di kolomnya Omers tuh kan pasti ada komen, ada like, ada ketawa lah, or you wanna get angry and everything, so we can express our feeling on social media. Tapi di balik dari segalanya itu, di Diecaster Indonesia sendiri, menurut gua ini kita yang paling banyak unsurnya untuk bisa berbagai perspektif. Ya, lu ada yang baper lah, ada yang cuek gitu, ada yang bodoh amat, ada yang jadi ribut, ada yang jadi fun, ada yang ngumpul-ngumpul aja gitu kan. Sampai ajang menjadi area untuk bisa nipu gitu, karena memang ada peluangnya. That's the thing yang kadang-kadang kita lupa gitu. Esensi pertama kali lo orang jadi diecaster itu seperti apa? Ya, seller, buyer, and everything ya. We call it same gitu. We call ourselves is diecaster. It don't really matter lo mau baru jualan kayak lo baru koleksi, tetap you are diecaster. Gue sempat ngobrol sama Tomochi, sama tim Tomochi gitu, my senior, I respect them gitu, kayak Om Kemas, Om Andi, Om Denny B, Om Rio Prabowo, and other guys gitu ya, Om Vero juga. Menurut gua sih kayaknya ya nggak ada tuh tingkat-tingkat kayak lu sultan, lu newbie segala macem ya, itu cuman bahasanya doang. Tapi sebenarnya since you love diecast ya, we call you guys bukan sultan tapi ya diecaster gitu lah. Kadang-kadang kita lupa esensinya gitu, like oke lah gitu. Kalau orang jual kemahalan atau segala macam, kita start bullying. Dan different lagi kalau kita ngomongin dari sisi bisnis, like say ada orang jual lebih murah atau orang jual lebih mahal, memang itu masing-masing. Cuman pasti kan ada namanya tindakan yang dari setiap kita, khususnya kayak kita sesama seller, maybe we can talk about it. Bro, kita bisa nggak nih harganya samain, jangan sampai pincang-pincang. Ada juga ya, ada yang mau diajak kerja sama, ada yang nggak mau diajak sama, ya kita harus terima mereka apa-apanya aja gitu kan. And then you know what's funny, like kayak gue ikut pameran gitu. Kadang-kadang gue harga lebih murah dari gue jual di biasa sehari-hari gitu. Dan menurut gue itu gue bener-bener dapet
esensinya as a diecast tuh at that moment di 2 hari itu sempet istri gue bilang, lu kok jualnya harganya beda gitu, beda jauh sama ketika lu jual di online atau lu jual di seharian lu. Yang penting gue udah cuan, gue ada untung, yang pasti ada untung, udah bisa nutupin gaji semua segala macem, dan gue bisa jual dan harganya masih masuk, ya oke gitu. Karena menurut gue 2 hari itu gue lebih pentingin silaturahmi sih daripada kayak oh ya gue harus make money like 365 fucking days gitu ya, all straight without mikirin bodo amat gue ada caster nggak ada caster, yang penting gue cuan. Ya nggak juga gitu. So the thing is like kadang-kadang kita suka lupa. We all assign that caster. Nah, seperti kalau orang mau jual murah ya, kita ngomong jual murah. Orang jual mahal kita ngomongin. Sekarang kita orang jual murah gitu. Kita nggak tahu loh kondisinya mereka. Mungkin mereka lagi butuh duit, atau mereka lagi mau dapat pengakuan. Dalam pengakuan tuh penting banget gitu kayaknya buat dia. Tapi kalau menurut gua, semua punya persepsinya masing-masing. Kalau orang lagi butuh duit, mereka jual murah, terus kita ngoceh gitu ya, kita ngoceh dalam arti ngebully ya. Kalau lu komplain sebentar itu wajar gitu, tapi kalau lu sampai ngata-ngatain tuh orang, and then you like hidup lu gak keganggu gara-gara orang ini, itu something wrong. Gue ngomong gini kenapa? Karena gue pernah kayak gitu. Gue pernah kayak orang jual murah, gue bilang dalam hati gue, anjing nih orangnya gini-gini, gue kesel sendiri gitu ya. Sampai istri gue bilang, lu gila ya, ketika gara-gara orang tuh membuat lu jadi kacau gitu, hati lu jadi kacau dan lu bawa-bawa ke rumah. Itu bahaya Omers, itu bahaya. Dan akhirnya gue sekarang udah mulai little bit cuek. Bukannya gue cuek sih, gue lebih kayak ya udahlah gitu kan, mau diapain lagi. Kalau 1, 2, 3 orang ini memang mau dengan caranya begitu dan gak bisa cocok sama kita, ya udah let it go aja. Kalau lu ngotot sama si ABC, ntar pasti ada tuh si E, F, G, H, I, J itu pasti nongol gitu loh. Mungkin mereka lagi butuh biaya, nah kan kalau mereka susah juga lu gak bisa bantu gitu kan. Kadang-kadang kita ngoceh aja gitu kan. Buat yang jual ketinggian, menurut gue sempet one of the guy yang menurut gue jual sampai ke end user gitu. Gue mau harga gue end user dan apa ya, gue mau dapat untung dengan alasan barang ini memang wajar dijual dengan harga segitu. Karena ketika lu jual ketinggian banget dan ada yang beli, terus yang beli komplain, ya I think that's not fair gitu. Ketika lu mau beli ya lu, it's your decision gitu. Kalau gue jual mahal lu kagak mau beli juga ya kan, it's not my fault gitu kan. Jadi semua kita punya tanggung jawab masing-masing sih. Yang jual juga harus pinter, yang beli juga harus pinter gitu. Jangan setelah itu anjing orang jual mahal gitu, padahal pas dimurahin juga kagak beli. Yo Evan Johan, what's up Om? Ini Om Evan Johan juga sempet mau pensiun gitu ya, tapi masih main. Oke, let me gue baca nih. Ini. Lebih suka silaturahmi. Yes, kita cari cuan udah pasti lah. Jadi jangan bullshit juga. Kalau lu dagang lu nggak mau cuan tuh bullshit juga gitu. Ada juga sih yang memang maksudnya mereka nggak perlu cari cuan dalam arti ya gue diakuin di komunitas ini. Itu ada gitu, ada, dan nothing wrong with it gitu. Karena mereka dia mau berbagi ya udah nggak masalah. Kemarin gue ngomong sama Om Hendrik juga di Copymeter, dia cerita dia bisa dapetin barang yang ratusan ribu itu dengan harga yang murah sekali karena memang ada persaudaraan satu sama lain gitu. Tapi ya balik lagi, misalnya kayak lu nawar barang sama orang yang benar-benar jualan 1 kali 2 kali dan orang ini memang bisa ngasih lu, dia pasti kasih lu dengan harga tanda kutip harga teman baik atau harga saudara. Tapi kalau setiap kali lu datang lu nawar kayak gitu, ngehe juga itu namanya, bukan temen itu. Itu namanya apa ya? Itulah duri dalam daging di diecast tuh kayak gitu. Kalau lu menyalahgunakan persahabatan lu kayak gitu. Malah kalau bisa lu lebihin, Bos. Oke, ada yang bilang kayak gini, Rauk tuh kayak lu mau bagi-bagi lu sok kaya atau enggak juga sih, Om. Kadang-kadang kita ngerauk itu kayak dari keinginan aja gitu loh. Mungkin ya gue juga ada kepentingan, mungkin kayak misalnya gue kasih Rauk gitu, dibantu share segala macam, dan yang ikut Rauk juga ngerti gitu loh, memang karena dia bantu Om Mike dia dapet Rauk dan everything still fun. Jadi bohong aja sih kalau misalnya lo mau dagang tapi mau rugi, ya berarti lo bukan pedagang gitu aja, simple.
Eh, apa nih? Kok ada Om YR ngomong keributan nih? Oke. Ya benar kalau misalnya kita bukan mau ikut campur urusan orang sih memang. Tapi kalau memang ada kayak keributan ya we have to say something about it. Sup OG Triple OG. Oh, that's my cousin. My. What's up bro? Kita lagi live nih. Kita lagi ngomongin dunia diecast. Alright. Jadi di diecast ini sendiri, kalau gue mau ceritain 6 years, gue ada 2014, 2015 lah gitu. Ya, it's about 6 years. Kita sekarang mau pindah. Mungkin bulan depan atau lagi mau serah terima dan everything. Gak apa-apa, gue kasih bocoran. Kita mau pindah sedikit jauh dan rada berat juga nih gue ninggalin tempat ini karena emosionalnya rada apa ya? Gue mulai dagang dari sini gitu, dari pertama kali punya toko, dari pertama kali kita ngerintis gitu sampai ketika lu punya duit, ketika lu punya modal, lu nggak bisa dapetin barang. That's the point, man. Sometimes like lu punya modal sekalipun, kalau misalnya nggak dapet channel, lu nggak bakal bisa dapet barang, nggak bisa dapet barang yang bisa lu jual lagi. Lu bisa beli di online tapi harganya udah end user gitu, lu nggak bisa jual lagi gitu. Alright, jangan nangis dong. Ini ya kemarin gua kedatangan temen gua, Om Andrew Rebon Tesla tuh di follow tuh. Orangnya baik banget dia cuman suka jual murah-murah aja dia orangnya orang kaya jadi dia bagi-bagi. Om pindah kemana Om? Nah, oke, nanti kita reveal, kita pindah ke daerah Jakarta apa itu ya, utara berarti ya. Oke, basically we going to Mangga 2 Square tapi belum tanda tangan, belum sign kontrak. I think sometime next week perlu direnovasi dan everything. It took like maybe 30 days lah ya buat rapiin barang dan semua segala macam. Oke. Jadi gimana menurut Omer sendiri di diecast itu? Kalau hari ini lo stres jadi diecaster, saran gue sih mending lo stop jadi diecaster. Kayak lo stres nih, diecaster means like what I said before. Diecaster tuh bisa jadi seller, bisa jadi buyer, bisa jadi collector gitu. And then lu stres gitu gara-gara anjing nih gue jualan orang bunuh harga gue. And then lu stres gitu ya, lu kayak hidup lu keganggu banget. Mendingan lu berhenti, man. Before you get crazy, and then lucu aja gitu. Lu dibawa keluarga lu gitu ya ke rumah sakit jiwa. Terus ditanya anak ibu kenapa gitu kan, atau mungkin suami ibu kenapa gitu kan, atau mungkin ini tante gitu, ini istrinya kenapa, dia stres pak, kenapa, jadi diecaster. Jelek banget bro alasannya bro. Jadi lu jangan banget, apalagi lu pedagang, lu belum mulai lu udah takut rugi dan lu udah mulai takut dengan animo orang-orang yang tanda kutip kita nggak bisa kontrol gitu ya. So you better found your lu harus cari jati diri lu, memang lu cocok menjadi diecaster atau enggak. Itu dari sisi seller. Jadi jangan jadi seller yang stres gitu. Kalau stres tuh kacau, men. Nah, untuk jadi buyer juga jangan ngerasa tuh kalau lu beli item and then lu kayaknya ditipu gitu. Anjing, gue beli kemahalan nih. And then lu nyalain sellernya atau lu nyalain lu kayak kejebak atau segala macam. Menurut gue sih, I'm sorry I have to say it, semua kebodohan kita itu mulainya dari keputusan kita. Nggak mungkin lu bisa ditipu seperti kayak gue kemarin ketipu kalau gue nggak salah gitu. Salah ambil keputusan atau salah ambil sesuatu yang menurut gue ya ini karena gue mau gitu loh. Jadi kalau lu beli, lu suka dengan harganya yang mungkin ketinggian, do research first gitu loh. Kan yang jualan banyak gitu kan, lu cari tahu dulu, lu tanya temen lu kayak, dan lucu banget kalau lu nggak bisa nanya temen, berarti kan lu diecaster lonely gitu kan. Menurut gua diecaster tuh have to be more than just like cuman kita doang, tapi lu harus ada komunitas, itu baru diecaster. Itu penting gitu. Lu beli kemahalan, oke lah, lu belajar dari situ lah. Oke, anjing nih gue nih kemarin gara-gara nggak nanya, gue nafsu segala macem, gue beli gitu kan. Ya lu jangan nyesel ketika lu beli, and then lu kecewa jadi diecaster, lu viralin itu seller ya gitu. I think that's stupid, man. Yang buat stupid ya diri kita sendiri. Ya salam juga Om buat temen-temen di Bandung yang kemarin bantuin saya tuh, banyak banget nih gara-gara kasus penipuan itu. That was crazy, man. Like
in second mereka semua pada bergerak. Diecast tuh memang, nah that's what I'm saying gitu kan. Kita tuh bisa ada di mana aja, kita bisa jadi teman siapa aja gitu, bukan cuma karena ada duitnya juga. Kemarin gue dibantuin waktu yang Bandung punya case itu yang penipu dari sana itu, dicari semua sama anak Diecast. Padahal banyak yang gue baru kenal gitu, baru pernah ada yang PM segala macam. I was like, wow, amazing lah. Alright, jadi tadi jadi buyer, jangan yang ngerasa tuh bahwa lu beli itu semua sebenarnya gara-gara ya lu keluar duit kan nggak dipaksa gitu kan. Kalau lu salah beli apa segala macam, ya learn from it gitu. You learn from it and then you next time you be smarter lah gitu aja. Nah buat kolektor gue nggak berani ngomong banyak karena gue sendiri bukan kolektor yang gimana banget. Tapi kadang-kadang kita suka ngejudge kolektor. Contoh ya, ini orang gila ya, barang 10 juta dibeli sekarang. Men, duit dia men. Lu nggak usah pusing gitu loh. Kalau dia mau beli 10 juta, 15 juta itu haknya dia. Mungkin dia ada duit lebih, mungkin dia memang karena saya ngobrol sama beberapa kolektor ya. Kayak kemarin gue interview Om Rohadi di Kelapa Gading gitu. I was like, this guy gila sih. Gila gitu kan, spend money buat diecast sampai kayak gitu. Tapi memang dia berkecukupan. Bahkan gue belajar dari dia ajarin gue, kita tuh selalu belanja jangan pakai duit yang bisa ngeganggu kondisi keuangan keluarga kita gitu. Oke, Om Brian IB nih buat Omers ya, ini bisa di follow nih. Om IB ini fotografer dan he's very smart guy. Follow aja nih, follow. Kepoin tuh, dia sekarang jadi tukang foto editor segala macam, keren banget. Nah, ini ada Om Willy datang dengan ketawa lebarnya. Alright, so basically kita semua make decision dari kita gitu loh. Lo mau jadi buyer, jadi seller, jangan stres. Alright, and then gimana sih kita sebagai diecaster hari-hari ini gitu ya kan? Menurut lo kayak kalau lo stres atau lo ngerasa kayak tertekan, atau mungkin lo jadi berantem sama bini gitu ya, menurut gua sih you better taking a break first man. Karena kalau sampai lo berantem sama istri cuman gara-gara diecast, not good man. Saya udah pisah Om sama istri saya. Kenapa? Gara-gara freaking diecast. Come on man, your family is more important than diecast. Gue suka diecast, enggak juga. Berarti kita punya koleksian itu belum cukup kita cukupin. Biasanya kalau istrinya udah dicukupin semua segala, gue rasa you'll be okay gitu. Ya atau lu bisa main di komunitas. Gue nih ya, lu masuk komunitas itu nggak harus punya barang yang banyak loh. Kayak Om Mike nih sekarang ya, teman-teman banyak datang ngumpul segala macam. Gue juga nggak tahu koleksinya berapa banyak dan nggak harus beli juga di sini. Kita ngobrol semua segala. As long kita bring attitude yang baik gitu. Ada orang bawa duit banyak sekalipun kalau attitude kayak tai, ya sorry to say gitu kan. Gue nggak bakal like divorce because of it. Kujin. Alright. So jadi kayak gitu-gitu ya. Lu ngumpul bareng ngobrol segala macem yang menurut gue kayaknya seru-seruan aja, nggak perlu terlalu yang kayak harus beli nih, gue harus nunjukin nih gue punya ini, yang ini udah punya gue belum punya, gue harus beli. Nah, it's not like that. Tuh Om Nathan kalau katanya nggak boleh kayaknya lu kalau kayak saya nggak harus beli deh bro, gue tabok lu. Tai fitnah lu, hoax lu. Oh, Om saya stres belum kebeli yang dimau, tapi kalau beli nantinya udah naik harganya. Nah, itu dia maksud gua, kayak ya lu sekarang belum bisa beli ya udah gitu. Nah, ini gua mau cerita lagi nih. Banyak sekali di bidder gua di lelang tuh, ada yang kadang-kadang ya let's say ya kita belum gajian gitu kan. And then Om Mike tuh misalnya tutupnya di tengah bulan. Kan kalau lu belum dapat barang itu, and then lu jadi bayarnya nanti lama, lu sebenarnya ganggu cash flow-nya si pedagang gitu, bukan gua aja gitu kan. Jadi gua lebih respect kayak you pay me Om, bisa nggak nih bayar gini-gini nanti segala macam, info dulu, jangan setelah invoice udah bilang Om nanti bayarnya ya sebulan lagi gitu. Come on man. And then kalau memang lu hari ini atau nanti sampai duitnya belum ada buat cukupin itu, gua rasa just let it go, kasih yang lain aja dulu, bidder-bidder
yang memang mau itu barang gitu. Nanti masalah naik nggak naik, gue rasa oke lah gitu. Jangan sampai kayak kita jadi kayak goblok gitu gara-gara diecast juga jangan. You know what I'm saying? Like you jangan jadi diecaster yang fake diecaster. You act like a diecaster but you're not the one. Itu yang parah sih menurut gue. Oke? Nah, gue juga sebagai seller ya. Gue bisa bilang gue seller lah. We still keep learning lah. Every day kita punya permasalahan yang beda-beda. Kayak customernya beda, mereka punya karakter beda-beda gitu ya. Kadang-kadang kepancing juga gitu dengan emosi yang menurut gue nggak penting gitu kan. Because I'm still human gitu. Ya, lu nggak percaya datang aja. I'm still human. And then all of a sudden kalau kayak gue nih ngomong kayak gini, lu jangan begini, jangan begitu, bukan berarti gue kuat besok gue juga nggak bakal bisa kejadian kepancing segala macam, bisa aja gitu. Cuman kan how you respond and everything up ya lu harus ngerti bahwa lu tuh diecaster ya, just bring the fun from yourself. Gue rasa kalau semua masing-masing kita keep the fun and then we share the fun, I think diecast always be fun. Gak bakal ribut-ribut tuh gue paling males loh bro, bener loh Omers. Kayak gue ngeliat ribut ya buat hal-hal yang kemarin ada tuh, siapa tuh Om Sena itu tunjukin saya di Swap Meet Jakarta Barat di IG Live, mereka ribut sampai senior yang ada di acara itu sampai aduh come on man, lu gini, ketika lu doing something like that itu lu bawa nama diecaster, orang tuh nggak mikir lu nama IG-nya apa gitu loh. Yuk lu bakal dilihat gila nih katanya. Ini diecast, anak-anak diecast loh. Anak-anak diecast pada ribut live. Mendingan lu ribut berdua gitu kan. Lu ketemuan di mana serah, lu mau ribut selesai lu selesain berdua deh. Menurut gue sih lebih pentingin daripada lu IG live lu ribut gitu ya. And semua nonton, senior pada bilang, wah this guy crazy man. Lu bring the diecaster name down. And it's like stupid buat gue. Apalagi kayak diecaster, ngaku diecaster tapi nipu gitu dah. Ngaku diecaster ya beat and run and everything gitu. Itu kayaknya nggak bagus gitu. You bring the name of it, nama dari diecaster itu sendiri, bukan cuma pribadi lu doang. Well, that's it from me. Nah, menurut gue kalau Omers bener-bener diecaster, kita ngerenung sendiri ya, termasuk buat gue gitu kan. Merenung gila kayak khotbah aja gue. Jadi kayak lo bercermin lah. Am I a real true diecaster? Am I a benar-benar diecaster, atau gue cuman coba-coba jadi diecaster, atau memang gue punya tujuan mau ngancurin nama diecaster? Nah, you can look at yourself man. Gitu. So no matter what gitu ya, orang mau nggak fun sama lo, you still have to be the fun. You still have to be the fun. Mungkin Inggris gue salah. Maksud gue, lo mesti jadi diecaster yang jadi yang bawa fun itu buat orang-orang yang lain gitu. Want to buy Camaro Pink Erasiko? Mahal. Lu kan maunya belinya murah. Nggak ada yang murah di sini. No, just kidding. Nanti gue cariin bro. Kayaknya si Ribbon Tesla tuh banyak tuh. Dia pernah beli sama gue jualnya kemurahan katanya. Kayaknya sih. Alright. So, thank you for watching ya. Thank you for watching. Dan gue rasa, wah ini udah setengah jam sih. Gue rasa lo orang ngerti bahwa setiap diecaster itu punya karakter yang beda-beda. Yang pasti lo harus jauhin ribut-ribut. Dan kalau orang dapet di gantungan segala macem, gak usah lo kepoin lah. Ya syukurin aja dia dapet. Siapa tahu besok lo gitu kan, giliran lo dapet banyak ya orang gak kepoin lo juga gitu. Lo jangan, kadang-kadang gitu Omers, kalau kita dapat banyak kita majang-majang, kita pamerin ya nggak salah gitu. Tapi ketika kita nggak dapat banyak, lu mulai mulut lu tuh ngatain ini mah ada mafia. Come on man, since the first day we collecting, we already know mafia itu pasti ada, dan itu logic gitu. Cuman masalahnya anak-anak ini lebih fast and furious than you gitu aja. Lu mesti ngakuin bahwa lu lu kalah cepet gitu aja. DC-nya ada gantungan juga. Banyak bro, gantungannya banyak tuh, lagi kosong nih Omers ya kalau mau lihat. Kita lagi kosongin tempat buat persiapan. Tuh pindah tuh, kosong semuanya tuh, lagi kosong. Ada sih di gudang lagi belum dibongkar-bongkarin.
Terus Dead Cuan nih. Oh no bukan sih ngomongin yang kemarin dibahas Dead Cuan aja Om. Kalau masalah gantungan yang kayak gitu-gitu mah udah dari zaman dulu udah ada. Cuman aja sekarang kan kayak platformnya lebih banyak kan, ada YouTube, ada Facebook, ada Instagram, ada Twitter, ada you can name it lah gitu. Jadi kayak dibawanya tuh sebenarnya buat bahan diomongin tuh ada gitu. Cuman kan masalahnya balik lagi, lu diecast bukan gitu lah. Kalau lu jadi toxic di diecast, mendingan lu ngaku aja lu bukan diecast gitu. Simple kok. I'm not diecast, I'm fucking toxic gitu aja, simple gitu aja dua. Kalau dapat banyak ya lu bersyukur aja buat dia, ya udah kan. Siapa tahu dia dengan begitu dia jual, dia untung bisa bantu keluarganya, dan lu nggak tahu dia duitnya buat apa. Ngapain lu pusing? Bener nggak? Well, I hope this pandemic corona is gonna be end soon, dan kita bisa ngumpul-ngumpul bareng lagi. Tomochi punya acara di penghujung tahun di 2020 Desember, itu keren banget pasti, di Mangga 2 Square kalau nggak salah. I hope I'm already there and then we can meet each other. Dan gue expect juga mungkin kita punya the biggest, the bigger event gitu ya, teman-teman yang mau bikin acara segala macem. Kalau bisa sih sama-sama gitu, jangan ngelompok-kelompok. Kalau memang di Jakarta, anak Jakarta support, or Surabaya segala macem. Just keep the fun, man. And then buat pesan-pesan Omers ya yang mau jualan, mau jadi diecast business, still okay, so far okay. Dan gue juga kemarin ngobrol sama temen-temen gue kayak ada si Om Andrew segala macem gitu ya. Kita ini sekarang harus bisa evolusi gitu, harus bisa ngerubah gitu, harus bisa berubah ngikutin apa yang zaman mau gitu. Kayak kalau sekarang seller makin banyak ya udah gitu, lu jangan komplain banyak saingan, tapi gimana caranya kita muter otak untuk bisa bukan kompetisi ya, bisa bersaing sehat sama mereka. Yang kedua, gimana lo bisa tetap eksis, yaitu jaganya adalah kepercayaan. Dan menurut gua kalau lo punya loyal customer, they will support you like from luar dalam, lo bakal disupport gitu. Bahkan kalau dia dapat barang lebih murah dari luar pun dia tetap beli sama lo. Bahkan cuma beda goceng ceban, mereka mending beli sama lo gitu kan. Lo misalnya belanja di STC nih 10.000 lebih mahal gitu kan, lo di sini dapat AC, kadang-kadang dikasih aqua nih, ya kan. Terus lu ngobrol, omeknya lagi baik hati, kasih raok, terus diajak ke bawah minum kopi, nggak setiap saat juga, ujung-ujungnya gua nombok. Tapi that's not the point, man. I mean, it's like this is the way, like ini lu dagang tapi lu harus bawa humanity lu nggak bisa cuman ngelupain it's all about money, nggak bisa. And then keep away with your mind like you wanna kill someone's business. That's fucked up, man. Gue mau hancurin nih bisnis orang nih gitu kan, itu gila, man. Kalau lu mau gede, make your business bigger and then that's it, people can see it. Nggak perlu buat ngancurin orang gitu. So Om Roy ketawa kemarin gue ajak kopi kan Om. Soalnya Om Roy habis gue cuanin gede. Nggak, just kidding, man. You know what I'm saying, sekarang buat semua seller nih ya, gue kasih tau lo ya, at this moment buyer itu very very smart, very very smart and very very sensitive. Kenapa? Satu, mereka untuk ngeluarin duit itu mereka mikir bukan 2 kali sekarang, tapi mereka mikir 3 kali. Kenapa? Karena gue bener nggak nih spend my money in the right place gitu kan. Bukan masalah nilainya, dia kalau lebih mahal dia memang dia worth it, dia belanjain di situ di tempat lu orang. Nah gimana attitude-nya kita? Nah gue kadang-kadang sekarang juga kalau by PM gitu ya, atau gue sama admin gue kadang-kadang suka bahasa di PM itu karena kitanya sibuk cepet, orang jadi kayak baper gitu, kayak bilang kok nih jutek. Gue pernah kemarin gue habis ditransfer orang komen which is kita jelasin dengan dalam arti bahasanya formal dan nggak ada nyinyir. Om, lain kali kalau sama buyer jangan jutek dong. Gue ketawa, man. I was like, damn, mungkin gue yang harus rubah cara ngomong gue gitu, harus gue koreksi diri gue. Tapi sebenarnya nggak ada maksud ke sana. That was funny, man. Alright, and then satu hal yang gue mau bagiin buat tadi seller ya, you have to be upgrade yourself, man.
Oke, don't fuck yourself up gitu. Lu jangan ngacauin diri lu sendiri dengan image lu hancurin. Dan lu jadi pebisnis, jangan pernah di pikiran lu gini, gue mau ngancurin bisnisnya si A nih, si B nih, si C. I'm telling you man, lu gak bakal bisa ngancurin bisnis orang, karena yang bikin bisnis orang maju itu bukan dia sendiri, yang di atas. Iya, lu bisa berhasil, kita semua bisa berhasil tuh semua dari yang di atas gitu. Jadi kalau memang dia memang mesti dihancur, nggak perlu yang hancurin, hancur sendiri bos. Bahkan ketika lu punya otak kayak begitu, jangan-jangan lu yang hancur duluan. So just be careful. There you go. Gue nggak tahu ngomongan itu dari mana, cuman ini pesan-pesan yang menurut gue kita harus pertimbangin. Ya, gue bisa sampai hari ini, I'm still nobody. Gue sampai hari ini karena gue bersyukur aja sih. Gue ketemu orang yang tepat, teman-teman yang tepat, buyer yang loyal and everything. Yang tikam di belakang banyak juga, cuman ya puji Tuhan lah gitu kan, sampai hari ini ya masih bisa berdiri gitu kan. Teman-teman kenal relasi di luar sana gitu, kayak gue kenal beberapa teman-teman di luar sana yang menurut gue anggap more than just a friend gitu kan. Ini ada Kujin, ada Bakajin, ada Om Vero, ada Om Kemas, ada Om Denny B, Om Andy Mulyadi, ada teman-teman di Health Step gitu ya. Juga seller-seller gue yang di Amerika itu mereka benar-benar apa ya, menurut gue sih gini lah, kalau lu bisa do something together more than just 2 or 3 times, that's special man. Tapi ketika lu nggak bisa kerja bareng atau lu melakukan sesuatu bareng gitu ya, nggak perlu harus ada duitnya sih. Lu ngelakuin sekali 2 kali aja gitu, dan lu nggak bisa ngelakuin the next one, something wrong man. Alright, so keep the fun, be smarter and be wiser. Okay, stop your fucking mulut lu yang jahat tuh ya, mendingan lu tahan sendiri karena semua akan balik ke lu sendiri sih. Yes, karma is a bitch man. Alright, thank you for watching. Jangan lupa cek my YouTube juga ya. And then I'll see you guys around nanti for next live. Mungkin kita ada giveaway. Omek lagi digerakin juga nih, mau giveaway. Next one, okay? Alright, peace. Salam gas Omers. I'm out.